Kemarin kita telah melihat bahwa Paulus melengkapi penderitaan Kristus untuk tubuh Kristus. Paulus juga dilukai agar ranting-ranting baru diokulasikan. Tetapi poin saya adalah ranting-ranting baru itu bukan diokulasikan ke dalam Paulus, tetapi ke dalam Kristus. Walaupun secara praktis ranting-ranting baru bisa saja diokulasikan ke sesama ranting yang lebih besar. Tetapi walaupun demikian, ranting-ranting baru itu tidak diokulasikan kepada Paulus, kepada ranting-ranting yang besar, tetapi kepada Kristus, kepada pohon itu. Ya, karena 1 Korintus 12 ayat 12, di sana kita bisa melihat bahwa Kristus itu bukan hanya kepala. Kristus itu juga adalah tubuh. Kristus tubuh. Paulus adalah Kristus tubuh. Kita sebagai ranting-ranting yang telah diokulasikan, bertumbuh besar, kemudian turut melengkapi penderitaan Kristus, dilukai untuk ranting-ranting baru, diokulasikan. Kita, ranting-ranting ini, adalah Kristus tubuh. Ya, sebagaimana tubuh jasmani memiliki banyak anggota, tetapi hanya ada satu. Demikian pula Kristus. Semua anggota tubuhnya adalah Kristus tubuh. Nah, ini sedikit pendahuluannya. Melalui pelajaran hayat okulasi, maka kata hayat bagi kita harus menjadi suatu kata yang baru, saudara-saudari. Kata hayat ini bukan tentang hayat Allah, tetapi tentang dua hayat. Hayat Allah dan hayat kita disatukan. Kata hayat, mungkin selama ini kita berpikir ini hayat Allah, tetapi sekarang kata hayat harus menjadi baru bagi kita. Hayat ini adalah hayat okulasi. Hayat okulasi itu bukan hanya hayat Allah, tetapi dua hayat yang dijadikan satu hayat, dibaurkan dan diinkorporasikan. Dengan menyadari ini, kita pasti akan dibuat rajin dan tidak pasif, tidak malas. Tanpa sadar mungkin banyak di antara kita yang berpikir ini hayat Allah dan membiarkan sudah hayat Allah saja yang bekerja. Akibatnya pasif. Padahal Roma 8 ayat 16. Roh kita yang harus berinisiatif terlebih dahulu. Roh itu bersama-sama dengan roh kita. Bukan roh kita yang bersama-sama dengan roh itu.
tetapi roh itulah yang bersama-sama dengan roh kita. Kalau Anda bisa paham, ini jelas memperlihatkan kita lah yang terlebih dahulu berinisiatif. Di dalam hayat okulasi ini, kita harus mengambil inisiatif, memulai, bergerak. Maka hayat okulasi ini akan diekspresikan. Haleluya. Kata hayat harus menjadi baru bagi kita. Ini adalah hayat okulasi. Bukan hanya ini, ayat-ayat Alkitab yang sudah sangat sering kita baca melalui pelajaran hayat okulasi ini harus menjadi baru juga bagi kita. Contohnya Galatia 2 yang tadi kita doa bacakan ayat 19b dan 20. Ini harus menjadi baru. Ternyata di sini ada fakta okulasi di dalamnya. Selama ini mungkin saya dan Anda tidak melihatnya. Tetapi Galatia 2 ini menjadi baru sekarang. Ya, di sini ada frase apa tadi kita doa bacakan? Bukan lagi aku sendiri. Artinya ya berdua gitu kan. Saudara-saudari, kita tuh gak bisa sendiri loh. Baik ketika kita belum diselamatkan, kita tuh tidak sendiri. Iblis telah mengokulasi kita ke dalam tubuhnya secara tidak sah, secara ilegal. Dan sejak saat itu kita memperhidupkan hayat okulasi yang lama. Sehingga kita berbuah kejahatan, dosa. Demikian juga sekarang, bukan lagi aku sendiri. Apa ini? Ini okulasi. Kita tidak sendirian, saudara-saudari. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Aku di sini adalah aku yang sudah dipisahkan dengan iblis. Iblis tidak ada di sini. Bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sudah tidak ada iblis lagi. Kita sudah dipisahkan dari pohon yang lama, diokulasikan ke pohon yang baru. Kemudian, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Nah ini, frase iman dalam Anak Allah. Itu seharusnya terjemahannya tuh iman Anak Allah. Bukan dalam Anak Allah, tapi iman Anak Allah. Ini imannya Anak Allah sendiri. Artinya apa? Ini okulasi. Kita tadinya nggak punya iman. Kita tadinya nggak bisa beriman. Tetapi kita diokulasikan ke dalam Kristus yang punya iman. Lalu imannya menjadi iman kita. Ini okulasi yang luar biasa, saudara. Tetapi bukan Kristus sendiri yang beriman di dalam kita. Ini memang iman Anak Allah.
Tetapi bukan Kristus sendiri yang beriman di dalam kita, melainkan Kristus beriman di dalam iman kita, di dalam jiwa kita, sehingga pikiran kita bisa mengerti dan menerima, emosi kita bisa menyukainya, tekad kita bergerak. Itu semua iman. Itu semua iman kita. Jadi ini iman Kristus atau iman kita? Galatia 2 ayat 20 berkata ini iman anak Allah. Tapi ini juga iman kita. Inilah hayat okulasi, saudara-saudari. Oh, terima kasih Tuhan buat pemahaman yang semakin dalam, semakin tinggi, semakin luas ini. Jadi bukan lagi aku, itu bukan diganti ya. Karena ada yang konsepnya diganti sehingga jadi pasif ya. Bukan lagi aku di sini tuh adalah bukan lagi aku plus iblis, begitu maksudnya ya. Karena tadinya aku yang lama tuh adalah aku plus iblis. Kita tuh nggak pernah bisa sendirian. Kita selalu berdua. Kita diperebutkan oleh iblis dan Allah. Tinggal kita mau memilih yang mana. Bukan lagi aku, artinya ini bukan lagi aku plus iblis. Karena aku plus iblis sudah disalibkan. Aku plus iblis sudah disalibkan di dalam Roma 6 ayat 6. Semua manusia, umat manusia seluruhnya 100% telah disalibkan bersama iblis. Kemudian, namun aku hidup. Kata namun aku hidup, boleh Anda baca, namun aku dipilih. Haleluya. Tidak semua hidup. 100% sudah disalibkan, diakhiri, dikubur. Tetapi sebagian kecil dipilih. Sehingga sebagian kecil itu bisa berkata, namun aku hidup. Haleluya. Namun aku dipilih. Aku dihidupkan kembali. Ya, ini berarti bukan hanya ada hayat Allah. Ya, namun bukan lagi aku sendiri. Amin. Kita berdua dengan Allah. Kita semua yang sudah dipilih dari sekian banyak orang-orang yang diakhiri. Kita hidup kembali, tetapi pasangannya sekarang sudah dengan Kristus. Jadi bukan diganti ya, tetapi disatukan awalnya. Kemudian prosesnya dibaurkan. Kemudian endingnya diinkorporasikan. Menjadi Yerusalem baru hari ini. Ya, oh Tuhan Yesus, aku telah disalibkan. Mungkin Anda bertanya, benarkah daging telah disalibkan? Benarkah? Nah, saya ada beban untuk bahas ini sedikit. Karena saya juga bertanya-tanya. Katanya daging sudah disalibkan. Sudah diakhiri. Tetapi di garis besar hari keempat, poin B, jangan hidup oleh daging. Artinya daging masih ada. Kalau udah nggak ada, kan nggak ada perintah ini.
Jangan hidup oleh daging. Artinya daging masih ada. Nah, ini perlu jelas juga, saudara-saudari. Sekian lama saya juga dibingungkan, tetapi sampai saya membaca buku Daging dan Roh. Saudara kita di sana di halaman 40 menulis bahwa daging itu diakhiri itu secara yuridis dalam administrasi Allah, dalam keputusan hukum tetap sudah divonis bahwa daging diakhiri. Tetapi secara praktis Allah masih memerlukan daging. Daging masih berguna, yaitu untuk mengganggu kita, menekan kita, menyiksa kita, sehingga kita merasa begitu menderita oleh daging, dan akhirnya kita lari kepada Kristus. Itulah gunanya daging. Ya, saudara kita di buku Daging dan Roh itu halaman 40. Apakah Anda tidak menderita menjadi orang-orang Kristen yang tidak normal? Di dalam diri Anda ada hayat yang menuntut, terus-menerus menuntut, terus-menerus mengganggu, sehingga Anda merasa bersalah. Ketika Anda kembali tidak taat, akhirnya kita jatuh ke dalam pendisiplinan Allah. Makin menderita kita. Semua itu gara-gara daging itu. Akhirnya kita membenci daging dan berseru, Tuhan Yesus, aku bertobat, aku mau datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus, tolong saya melatih roh. Aku membenci dagingku, Tuhan. Akhirnya kita jadi cinta Tuhan Yesus. Itu gunanya daging. Tetapi secara yuridis dia sudah divonis, keputusan hukumnya sudah tetap, secara yuridis sudah diakhiri. Sama, iblis pun demikian. Dia masih berkeliaran hari ini karena dia secara yuridis, baru secara yuridis dia sudah dihapuskan, dimusnahkan. Inilah hikmat Allah, saudara-saudari. Jadi, Anda benar-benar telah disalibkan, saudara-saudari. Itu sudah fakta. Tetapi dalam kehidupan praktis kita, daging itu sedang Allah gunakan untuk membuat kita mengasihi Dia. Karena Allah tidak mau menciptakan robot. Dia ingin mentransformasi kehendak bebas kita. Tadinya kita tidak mau memilih Dia. Oleh pekerjaan hikmatnya memanfaatkan daging, akhirnya kehendak bebas kita ditransformasi, memilih Dia, mengasihi Dia, mencintai Dia. Sungguh mujizat yang paling besar, kita bisa mencintai Yesus yang tidak kita lihat. Nah, ini sedikit meluas mengenai aku telah disalibkan. Benar, itu sudah disalibkan. Tetapi walaupun hanya secara yuridis, tetapi hayat Allah itu dibaurkan, diokulasikan dengan hayat kita, itu bukan secara yuridis, itu secara praktis. Ya, kalau hanya secara yuridis, ya mana bisa kita mampu mengalahkan daging yang mengganggu kita terus. Saya pernah memberi ilustrasi seorang pelatih tinju yang baik pasti selalu mendatangkan musuh-musuh untuk menghajar anak didiknya.
Tetapi anak didiknya lebih hebat. Dia punya hayat yang dapat mengalahkan daging musuh-musuh itu. Walaupun pertamanya masih jatuh bangun, itu kan latihan, pendisiplinan. Sampai akhirnya transformasi itu terjadi. Anak didiknya pasti membantai musuh-musuhnya. Tetapi kan pelatih harus mendatangkan musuh-musuh kepada anak didiknya. Kalau enggak, bagaimana dia bisa bertumbuh? Ya, saudara-saudari. Jadi kembali, di satu sisi ada daging yang mengganggu, yang datang kepada kita sebagai musuh, sebagai lawan. Di sisi lain ada hayat. Hayat ini adalah hayat yang menuntut. Kalau Anda berbuat dosa, hidup seenaknya, tetapi di dalam diri Anda tidak ada yang mengganggu, Anda nyaman-nyaman saja, artinya bahaya itu. Kalau orang-orang seperti ini, saya yakin Anda tidak seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang seperti ini, damai, tidak ada gangguan, berbuat apa saja oke, masuk supermarket, semua diambil tanpa ada hayat yang mengganggu, beli baju, model rambut, gaya hidup, semau gue, tanpa ada hayat yang mengganggu, hayat yang terus-menerus menekan, membuat kita merasa bersalah. Kalau ada orang-orang yang tidak mengalami hayat yang mengganggu dan menuntut, bisa-bisa itu orang Kristen palsu itu ya, lalang, karena mereka nggak punya hayat. Paling-paling hanya hati nurani mereka punya, tapi hati nurani itu lemah dan rusak. Nggak mungkin hati nurani itu bisa mengganggu kita ketika kita sedang berbuat baik. Kalau orang-orang yang gak punya hayat ya berbuat baik ya merasa hebat. Tapi kita punya hayat, kadang-kadang berbuat baik pun juga diganggu. Oh Tuhan Yesus. Berbuat baik pun dicemooh oleh hayat yang ada di dalam kita. Seringkali hayat yang di dalam diri kita melecehkan, mencemooh perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita tuh kotor, seperti kain kotor. Pasti. Hayat ini menuntut lebih. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi mengekspresikan Kristus. Istilah mengekspresikan Kristus juga menjadi baru sekarang bagi kita, yaitu mengekspresikan hayat okulasi. Artinya apa? Kita yang dahulu berinisiatif, roh itu bersama-sama dengan roh kita, barulah Kristus terekspresikan. Karena Kristus yang dimaksud di sini adalah hayat okulasi, bukan Kristus sendiri, tetapi bersama dengan kita. Bahkan Kristuslah yang bersama-sama dengan kita, bukan kita yang bersama-sama dengan Kristus. Jadi inilah, saudara-saudari, tentang tuntutan hayat di dalam diri kita. Nah, tuntutan hayat ini telah diberikan dalam bentuk tulisan hitam di atas putih, dalam sebuah kitab. Pertama-tama 5 kitab Musa, kemudian akhirnya terus menjadi Alkitab yang sekarang kita pegang. Alkitab yang kita sedang pegang itu sebetulnya esensinya itu tuntutan hayat. Tepatnya tuntutan hukum hayat. Karena hayat itu kudus, maka hayat itu menuntut supaya kita hidup kudus. Itu hukum hayat. Karena hayat itu kasih,
maka hayat itu menuntut kita untuk mengasihi. Jadi tuntutan hukum Taurat yang berupa tulisan hitam di atas kertas putih itu sebetulnya itu tuntutan hayat. Cuman sayang sekali, banyak orang nggak paham bahwa itu tuh hanya benda mati. Esensialnya tuh adalah hayat. Kalau agama-agama lain yang non-Kristen ya sudahlah, mereka memang agama. Tetapi ini kekristenan pun sama. Kata hukum Allah bagi mereka itu ya Alkitab. Padahal hukum Allah tuh esensialnya hukum hayat. Hukum hayat yang menuntut lebih detail, lebih terperinci, jauh lebih banyak daripada yang tertulis. Di Alkitab tidak ada perintah kalau belanja, ingat ya, jangan segala macam diambil. Perlu hikmat mengatur keuangan. Nggak ada kan di Alkitab. Tetapi ada satu ayat di Alkitab, kamu tidak perlu diajar karena di dalam dirimu ada pengurapan. Nah, dari sinilah kita tahu, oh, ketika berbelanja, kita harus memenuhi tuntutan hukum Taurat. Gitu. Apa tuntutan hukum Taurat? Tuntutan hukum Taurat itu tuntutan hukum hayat. Esensialnya hukum hayat. Hanya sementara waktu Allah mendidik umatnya, ya dibikinlah dulu dalam satu kitab. Tapi bukan kitab itulah hukum yang sesungguhnya. Hukum yang sesungguhnya itu hukum hayat. Tapi karena kita ini masih bodoh, jadi harus dibikin benda fisiknya. Baca di sana. Nah, kita yang di dalam pemulihan Tuhan tuh jauh lebih maju, saudara-saudari, daripada kekristenan yang kasihan, yang tidak mengenal hukum hayat. Kenapa tidak mengenal hukum hayat? Karena tidak mengenal hayat, tidak ada pelajaran hayat. Satu-satunya wahyu Alkitab. Perkara hayat aja begitu rahasia, bagaimana bisa mengerti hukum hayat? Bagaimana bisa mengerti hayat yang diokulasi? Nah, kita pun juga yang sudah di pemulihan Tuhan belum tentu mudah mengerti. Kalau Anda tidak menggunakan roh Anda, ya seperti yang pernah saya bilang, Anda seperti seekor lembu mendengarkan konser musik. Mana bisa Anda paham? Mana bisa Anda menikmatinya? Kalau Anda penyegaran pagi tanpa melatih roh, hanya rutinitas, hanya memang pada dasarnya Anda memang bangun pagi gitu. Bukan karena berusaha. Memang ada orang-orang yang sudah nggak usah berusaha lagi bangun pagi. Ya bangun pagi memang udah menjadi kehidupannya. Tetapi tidak melatih roh. Menikmati berita-berita di FKKP. Yang pada dasarnya itu bukan pemikiran alamiah. Tetapi pemikiran di alam ilahi dan mistikal. Tanpa melatih roh Anda tidak dapat memahaminya. Dari tadi saya berbicara tentang hayat okulasi, hukum hayat yang terekspresi dalam hukum Taurat, tuntutan hukum hayat yang terekspresi dalam tuntutan hukum Taurat. Ini perkara-perkara yang tidak ada dalam konsepsi alamiah kita. Kalau Anda tidak melatih roh Anda, bagaimana bisa paham perkara-perkara ini? Ya, itulah sebabnya kalau Anda hidup di dalam roh, maka Anda akan menggenapi tuntutan hukum Taurat. Ya, artinya apa? Semua yang diperintahkan oleh Allah dengan spontan kita bisa ikuti. Karena kita bukan memelihara hukum Taurat secara luaran seperti para agamawan, orang-orang yang memeluk agama, tetapi kita mengikuti tuntutan hukum Taurat itu oleh hayat. Hayat yang menuntut itu
Di dalamnya terkandung kekuatan untuk menggenapi tuntutannya sendiri. Semoga Anda bisa paham perkara ini. Ada satu poin lagi yang saya ingin sampaikan, yaitu di dalam garis besar hari keempat. Yang 5 Romawi di sana dikatakan sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Kita harus memperhidupkan hayat okulasi. Hayat di mana dua pihak disatukan. Untuk apa? Untuk bertumbuh secara organik. Pertanyaan saya, yang bertumbuh ini dua hayat atau satu hayat? Kalau dari kalimat ini, yang bertumbuh di sini dua pihak. Dua pihak yang disatukan dan bertumbuh bersama. Nah, di sini mungkin kita bertanya, masa hayat Allah masih perlu bertumbuh? Oh, ternyata ada ayatnya bahwa hayat Allah tuh masih perlu bertumbuh di dalam kita. Yaitu dalam Kolose 2 ayat 19, bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Ini kurang tepat terjemahannya. Tepatnya itu adalah bertumbuh menurut pertumbuhan Allah. Pertumbuhan Allah. Kolose 2 ayat 19 mencatat tentang pertumbuhan Allah. Loh, Allah masih harus bertumbuh. Hayat okulasi ini dua hayat disatukan, keduanya bertumbuh. Nah, di sini kita harus paham bahwa yang bertumbuh itu bukan Allah di dalam dirinya sendiri. Nah, ini pengungkapan ini tuh memang di pemulihan Tuhan itu ya memiliki ungkapan-ungkapan yang maju ya, yang tinggi ya. Contohnya yaitu saudara kita mengungkapkan di dalam dirinya sendiri Allah tidak perlu bertumbuh. Tetapi ketika dia masuk ke si ranting, maka di dalam ranting itu dia harus bertumbuh. Ya, di dalam diri Allah sendiri, Allah tidak perlu bertumbuh. Namun di dalam kita, Allah perlu bertumbuh. Inilah yang dimaksud pertumbuhan Allah. Dan kita bertumbuh bersama. Ini bukan sekedar Anda bertumbuh, dia bertumbuh. Karena pemahaman tentang pertumbuhan rohani ya individu. Allah di surga, kita di bumi bertumbuh. Inilah konsepsi yang sangat alamiah, kasihan, dan menyesatkan. Oh, Tuhan Yesus. Dulu belasan tahun saya nggak tahu ada satu ayat yang mengatakan pertumbuhan Allah. Luar biasa. Tersembunyi ini. Tetapi hari ini, ya ada Alkitab versi pemulihan dengan catatan kaki, kita bisa melihat perkara ini. Jadi saudara-saudari, itulah yang dimaksud 5 Romawi. Bahwa dua hayat itu disatukan untuk bertumbuh bersama secara organik. Ya, inilah saudara-saudari kenikmatan saya tentang hayat okulasi di hari keempat. Amin. Puji Tuhan. Silahkan sekarang berbagi nikmat. Saudara-saudari yang belum pernah berbagi nikmat, ayo latih roh. Bagikan, jangan takut. Saudara-saudari yang sudah lama juga tidak berbagi nikmat, ayo jangan direm-rem.
Saudara-saudari yang sering berbagi nikmat, ayo boleh mendahului, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Mari. Kalau nggak melatih roh, nggak menyeru, pasti loading. Menyeru supaya loadingnya berhenti. Mulai on. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Mana ini? Silahkan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya menikmati sungguh tadi yang diuraikan ya. Di awal tadi Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Mungkin di dunia kekristenan juga sudah sering membaca, tetapi juga saya kurang memahami ya. Tapi puji Tuhan di sini semakin jelas ya bahwa kita hidup, tetapi bukan aku lagi, Kristus yang hidup. Dan ini bukan satu penggantian ya. Dulu saya berpikirnya ya suatu penggantian, tetapi di sini tadi jelas ya bahwa adalah memperhidupkan hayat okulasi, yaitu juga perlu kerjasama kita datang kepadanya ya, melatih roh, berpaling ke dalam roh, sehingga kita bisa menikmati dia ya, segala nutrisi-nutrisinya itu masuk ke dalam kita. Lalu juga melalui datang kepada firman-Nya tadi dikatakan sebagai huruf yang tertulis, perlu ini diekspresikan ya, sehingga kita membaca ini adalah hembusan Allah, menikmati firman-Nya, lalu juga perlu terus dikuatkan lagi ya, saya menikmati itu yang saya nikmati. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari silahkan. Bagikan. Amin. Saudari, silahkan. Ya, amin. Puji Tuhan. Memang kalau saya menikmati berita dari hari ke-1 sampai hari ke-4, sangat dalam ya. Jadi membuat saya harus membaca lagi, mendengar lagi. Tetapi saya bersyukur ya, berita-berita seperti ini hanya bisa kita dapatkan ya di dalam pemulihan Tuhan. Meskipun memang rasanya ayat-ayat yang kita baca setiap hari ini sudah pernah ya baca. Tetapi sama ya seperti yang dikatakan dalam KKP. Sering kita membaca, tapi saya juga melewatkannya. Karena kadang-kadang merasa ini beritanya terlalu dalam. Ya. Beritanya kayaknya bukan bagian saya. Tetapi bersyukur ya di dalam PP pagi ini ada saudara kita yang berjeli lelah mendampingi dan membukakannya sehingga kita bisa lebih banyak memahami. Ini juga saya sangat bersyukur, dulu mungkin saya banyak melewatkannya setiap bagian-bagian yang rasanya agak dalam. Tetapi saya bersyukur melalui KKP ini justru bagian-bagian yang dalam ini membawa saya untuk semakin menikmatinya. Nah hari ini juga kita banyak berbicara tentang masalah ayat. Ini juga memang bukan perkara yang gampang ya. Nah hari ini tapi banyak sekali apa yang saudara Diti sampaikan juga memberikan saya terang jawabannya. Terutama dikatakan yang di poin B ya. Memang saya juga sangat bingung ya dengan ayat ini ya. Tapi tadi saudara sudah memberikan penjelasan kepada kita ya. Kenapa kita dikatakan
kita jangan lagi hidup oleh daging kita atau oleh roh, oleh diri alamiah kita. Sebaliknya kita harus hidup oleh roh kita yang telah dilahirkan kembali, yaitu roh yang diokulasikan dengan Kristus. Nah, hari ini saya rasa kita semuanya sudah jelas ya, kenapa daging ini masih ada ya, kenapa kita masih kadang-kadang kok rasanya Tuhan kita sudah berdoa agar kita tidak lagi hidup oleh daging, tapi kenapa daging ini masih begitu mengganggu. Tetapi pagi ini kita dapatkan satu terang lagi ya, daging ini sebenarnya masih diperlukan ya. Kalau daging ini nggak ada, kita nggak bisa lagi ya. Ada satu dorongan untuk mencari Allah karena kita merasakan kita sungguh tidak berdaya ya terhadap daging ini, dan melalui gerakan dari ketidakberdayaan oleh daging ini akhirnya membawa kita ya mau kembali sujud menyembah Allah dan kembali mencari Allah. Karena di sini saya merasakan memang masalah daging ini saya masih belum mampu Tuhan. Nah, hanya Tuhanlah yang mampu. Karena itu ketika daging ini membuat saya begitu tidak nyaman, membuat saya menderita, itulah saat saya harus kembali kepada Allah ya. Karena itulah saya harus berusaha ya, bukan dengan kekuatan saya, tapi berusaha datang kembali kepada Allah, yaitu harus menghidupkan roh yang sudah dibawakan ini. Nah, hari ini saya juga merasakan sangat bersyukur ya, kenapa kita hari ini banyak diterangi tentang hayat-hayat. Ya, memang di tempat lain kita tidak mendapatkan berita seperti ini. Ini juga saya merasakan sangat bersyukur ya, dari berita hari 2 sampai hari ke-4, saya mendapatkan semua ini karena belas kasih Tuhan ya. Kenapa Tuhan mau ya mempopulasikan dirinya dengan diri kita. Kalau kita baca di hari 22 itu, sungguh semua itu tidak gampang ya. Tuhan mau mempopulasikan dirinya dengan kita, dia harus melewati dulu inkarnasi, penyaliban. Saya merasakan Tuhan kok sampai sedemikian ya. Nah, inilah yang membuat saya harus mengapresiasi ya tentang hayat yang diopulasikan ini. Dulunya saya itu banyak melewatkan karena saya merasa ya saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah percaya ya sudah. Posisi saya sudah menjadi anak Allah. Tetapi hari ini membawa saya kembali melihat betapa Tuhan tidak hanya menyelamatkan saya begitu saja ya. Bahkan di hari kedua kan ada dikatakannya. Di dalam Alkitab tuh dicatatkan penciptaan Allah itu bukan hanya masalah penciptaan dan yang diciptakannya, tapi Allah ingin menjadikannya kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan itu memiliki satu hayat dengan Dia. Nah, hari ini saya juga merasakan sangat bersyukur ya. Tuhan begitu membelas kasihani saya. Kalau kita baca ya, kenapa kita ini sebagai pohon zaitun yang kecil, yang jelek ini, kenapa Tuhan tidak aja memotong-potong membakar kita, tapi justru Dia membelas kasihani kita ya. Pohon zaitun yang kecil dan yang tidak baik ini justru diopulasikan ke dalam hayat pohon yang lebih baik. Ini yang saya dapatkan hari ini, sungguh bagaimanapun ya saya sudah diopulasikan ke dalam hayat ini. Berarti hari-hari saya juga harus terus memperhidupkan ya hayat yang ada di dalam diri saya. Bukan lagi saya menghidupkan alamiah saya, tetapi justru semakin hari saya datang menikmati Dia, saya bisa memperhidupkan roh yang sudah diopulasikan ini. Jadi bukan lagi saya ya, mungkin dalam diri alamiah saya masih penuh dengan kekurangan. Tetapi tanah hayat ini sudah ada di dalam diri saya. Saya percaya melalui saya berlatih, saya datang menikmati pelan-pelan hayat yang sudah ada di dalam diri saya ini juga akan bertumbuh bersama-sama dengan saya. Sehingga apa yang saya lakukan itu bukan saya lakukan lagi dengan semaunya saya, tapi saya bisa melakukannya bersama dengan Kristus yang hayatnya sudah diopulasikan di dalam diri saya. Amin, puji Tuhan, ini yang saya dapat. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara Diki, ya. Saudara Andre mau bertanya. Silahkan. Amin. Orang sendiri kok. Malu. Amin. Gimana kok? Roh Kudus apa kok? Silahkan. Ya, itu suara Roh Kudus dan suara hati nurani itu apakah sama? Gitu ya kok. Itu saudara, suara Roh Kudus apa dengan suara hati nurani itu apakah sama? Amin.
Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi hati nurani itu adalah satu organ yang dimiliki oleh semua 100% umat manusia. Fungsinya itu adalah untuk memberitahu benar dan salah. Kalau salah, hati nurani akan menuduh. Kalau benar, hati nuraninya tenang, damai. Semua miliki. Semua orang punya. Makanya kalau mereka misalnya hidup berdosa, menyembunyikan dosa, mereka nggak bisa tenang karena punya hati nurani. Tetapi fungsi hati nurani itu terbatas. Hanya untuk memberitahu hitam atau putih, sudah. Tetapi kalau Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus yang sudah masuk ke dalam orang pilihan, orang Kristen, orang percaya. Ini hanya orang percaya, orang beriman, orang pilihan saja yang punya. Yang telah percaya ke dalam Kristus. Kalau suara hati nurani itu hanya memberitahukan garis besarnya, yaitu benar, salah, baik atau jahat. Ya, tetapi kalau suara perasaan hayat, yaitu Roh Kudus, kalau di kekristenan tuh istilah yang umumnya tuh suara Roh Kudus gitu ya. Tapi tanpa sadar mereka berpikir bahwa suara Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang melayang-layang di udara. Bisa lewat mimpi, bisa lewat telinga, tetapi yang dimaksudkan suara Roh Kudus di tengah-tengah kita di pemulihan Tuhan itu sebetulnya perasaan hayat, yaitu Roh Kudus yang berbaur dengan hayat kita. Nah, ini jauh lebih kuat, lebih jelas, lebih detail. Kalau hati nurani itu tidak mengajar gitu, dia hanya memberitahu benar salah, udah nggak mengajar. Tetapi kalau suara Roh Kudus yang adalah perasaan hayat di batin itu mengajar gitu. Ya, contohnya kalau Anda tidak membayar seorang guru untuk mengajar Anda, paling guru itu hanya berkata, salah, itu benar, udah cukup, males dia ngajar karena nggak dibayar. Coba kalau Anda bayar, dia akan mengajar Anda dengan detail. Itulah perbedaan hati nurani dengan Roh Kudus di dalam roh kita. Roh Kudus di dalam roh kita tuh mengajar kita. Dan kitanya pun melatih roh kita untuk mau diajar. Tetapi hati nurani itu ya paling hanya kasih tahu benar salah. Tapi hati nurani juga lama-lama tumpul gitu. Walaupun nggak mungkin sampai hilang sama sekali itu enggak. Tetap ada. Hanya ada yang cukup kuat, ada yang lemah. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, saudari. Amin. Amin, terima kasih saudara. Amin. Masih ada waktu, silahkan. Saudari, saudara. Amin. Tuhan Yesus. Saudari Dani, coba jangan bertanya aja, coba bagi nikmat. Amin. Ya, silakan Saudari Nora. Amin. Amin. Saudari Nora dulu boleh. Amin, puji Tuhan. Terang yang saya dapat pagi ini yaitu Kristus bukan hanya kepala,
tapi juga Kristus tubuh. Kita sebagai ranting-ranting adalah Kristus tubuh. Puji Tuhan ya, karena kita sebagai anggota tubuhnya adalah Kristus tubuh. Dan juga tadi dijelaskan mengenai hayat. Hayat di sini bukan tentang hayat Allah, tetapi dua hayat. Hayat kita dan hayat Allah yang telah disatukan. Dan ini adalah hayat populasi, yaitu hayat yang dibaurkan dan diinkorporasikan. Tadi ada perkataan mengenai roh itu bersama-sama dengan roh kita. Artinya di sini kitalah yang lebih dulu berinisiatif. Maka dikatakan tadi hayat okulasi akan diekspresikan. Tadi juga saya jelas mengenai Galatia 2 ayat 19b sampai dengan 20. Di situ dikatakan ada fakta okulasi. Dikatakan bukan lagi aku sendiri, berarti sudah berdua. Karena kita tidak sendiri. Tadinya kita adalah aku plus iblis. Tapi sekarang bukan lagi aku sendiri. Ini adalah okulasi. Karena Kristus yang hidup di dalam aku. Sudah tidak ada lagi iblis. Kita sudah dipisahkan. Juga mengenai kita hidup oleh iman anak Allah. Ini juga adalah okulasi. Tadinya kita tidak beriman. Tapi sekarang Kristus beriman dalam iman kita. Dalam jiwa kita. Ini adalah iman anak Allah. Tapi juga adalah iman kita. Juga ada perkataan bukan lagi aku. Di sini bukan diganti, tetapi tadinya aku plus iblis, tapi itu sudah disalibkan. Namun aku hidup. Di sini dikatakan, namun aku dipilih. Walaupun hanya sebagian kecil yang dipilih. Tapi sekarang kita dihidupkan kembali. Puji Tuhan, kita yang sudah dipilih, kita hidup kembali dan pasangan kita adalah Kristus. Aku telah disalibkan, tapi nyatanya daging itu masih hidup. Karena secara yuridis daging memang sudah divonis, sudah diakhiri. Tapi tadi dikatakan secara praktis Allah masih memerlukan daging untuk menyiksa saya, mengganggu saya, membuat saya menderita, sehingga saya datang pada Tuhan dan berseru pada Tuhan. Karena Tuhan ingin mentransformasi kehendak bebas saya, sehingga saya memilih dan mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, nanti saudari Dani besok bagi nikmatnya. Amin. Puji Tuhan, mari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Terima kasih buat kekayaan, visi yang kami lihat melalui berita ini. Amin. Tuhan Yesus, biarlah kami bukan hanya mengerti hayat okulasi, tetapi memperhidupkan hayat okulasi ini. Tuhan, berkati penuntutan kami sehari-hari, berkati latihan kami sehari-hari. Genapilah hukum Taurat dalam penghidupan kami sehari-hari. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Sudah menutup dan berkati.